Update. Hari ini saya bersama teman-teman dari tim Bisa Update nih. Lagi ada di peternakan hewan berkaki 4 penghasil susu. Kira-kira udah pada bisa tebak gak? Kita ini sekarang mau lihat hewan apa sih? Tetap bersama saya Gabriela Hutahayan di Bisa Update on Location spesial buat Anda. Ikutin aku ya. Kebutuhan akan susu sapi segar kini semakin meningkat loh pemirsa Bisa Update. Tak heran, bisnis sapi perah kini menjadi salah satu usaha yang semakin banyak diminati. Halo, selamat siang Pak Rahmat. Apa kabarnya nih? Gabriel, alhamdulillah baik. Aduh, sapinya banyak ya Pak ya? Iya. Kira-kira nih Pak, boleh diceritain nggak sejak kapan nih ada Cibugari Farm ya Pak Iya, namanya? Cibugari Sejak Farm. kapan ada, terus kegiatan di Cibugari Farm ini ada apa aja? Baik, Mbak Gabriel, Cibugari Farm ini ya menempati kawasan peternakan sapi perah Ya, dengan SK Gubernur nomor 300 tahun 1986 ya. Sejak tahun 1993. 93, berarti udah lama ya Pak? Lama sekali. Oke. Nah, kemudian di sini memang SK Gubernurnya SK sapi perah semuanya. Sapi perah semuanya. Iya, dengan ciri khasnya sapi perah Mbak Gabriel ya. Ini dia punya warnanya hitam putih. Oh, kalau hitam putih berarti dia sapi perah. Iya, jenisnya ini ciri khasnya ya. Ciri khasnya warnanya ada yang putih juga, ada yang hitam. Kemudian dengan nama Present House dan FH. Oke. Jadi sapi FH terkenalnya. Oh, berarti ini kegiatannya apa aja Pak di sini biasanya? Ya proses peternakan apa biasanya kita biasanya pemerahan pagi jam 4 pagi. Jam 4 pagi itu pasti perah susu. Betul. Itu waktu yang ideal atau gimana? Memang merah sapi. waktu ideal ya pagi. Waktu idealnya karena jam 4 setelah pagi. itu akan didistribusikan ke berbagai pelanggan susu sapi. Oke. Itu Pak yang di depan ada yang coklat tuh Pak. Bedanya apa sama Itu yang Mbak hitam putih? Gabriel ini sapi potong ya. Sapi potong pejantan. Nah, kalau sapi perah dia itu jenisnya betina. Oh, berarti kalau betina tuh udah pasti warnanya hitam putih. Atau Enggak gimana? juga, artinya semua ada yang kayak hitam gini ya. Oke. Ada yang hitam banyak, mayoritas, ada yang hitam putih, tapi mayoritasnya sapi perah itu hitam putih. Si merahnya itu gimana Pak? Maksudnya pakai selang atau pakai tangan atau gimana biasanya? Kalau kita sudah pakai alat ya, Oh, udah pakai jadi alat pakai ya? mesin, pakai vakum, jadi tidak terkontaminasi dengan suasana kandang Oke. atau bau kandang. Jadi ya. steril ya Pak. Alhamdulillah. Oke. Pak, saya penasaran dong, pengen nyobain merah susu tuh gimana sih? Oh, boleh, ayo. Boleh ya, Nanti kita cobain ya. Ada teknisnya ya. Penasaran nih pasti teman-teman Bisa Boleh. Update dong. Boleh. Boleh ya, kita lihat di sini atau di mana Pak? Baiknya di kandang yang sana Oh, aja. kandang di sana aja ya. Berbeda dengan sapi betina lainnya, ternyata sapi betina dengan corak hitam putih memiliki kualitas serta jumlah susu yang lebih baik loh pemirsa Bisa Update. Hal ini dikarenakan sapi bercorak hitam putih memang diperuntukkan sebagai sapi perah. Oke, let's go kita Pak. Sapi yang mana nih kira-kira mau diperah nih Pak susunya yang udah siap? Nah, ini Mbak Gabriel agak ke sana dikit. Oh, yang maju. ini. Nah, ini kita mau perahnya Mbak Gabriel. Oke, ini udah siap diperah apa gimana nih Pak? Iya, ini sudah siap diperah. Oke. Ya. Pakai ini nih kita perahnya. Pakai ini aja, biar nanti Mbak Gabriel bisa memerah susunya, tekniknya seperti apa. Oke, mau dimulai? Boleh. Oke, Ini Mbak gimana nih, Gabriel, Pak, merahnya? Kita kasih mentega dulu. Oh, kasih Biar, mentega ya teman-teman. Jadi ini seperti kita ini mengurut ya. Oke, supaya tidak Tidak, keset ya. Iya. Oh. Jadi Jadi ditarik dari sini ya, ditarik dari sini. Dari pangkalnya atas, berarti ya. Kemudian sampai di sini, pencet. Oh, berarti nggak bisa sampai ujung ya Nah, Pak? coba Mbak Gabriel. Oke. Ini kita perlu pakai mentega nggak Pak? Udah. Oh, udah saya ada. pakein. Oke. Oke, coba. Bisa. Terus lagi. Kita kalau mau tahu sapinya udah siap diperah itu dari mana sih Pak? Sapi yang sudah bisa diperah, dia setelah melahirkan.
Oh, dia baru melahirkan ya ini ya sapinya? Iya, jadi kalau tidak melahirkan dia tidak melahirkan sudah, apalagi lagi bunting ya, kebentingan umur 7 bulan itu udah namanya kita keringkan kandang. Oh, berarti kalau misalnya sapi itu hamil tuh 7 bulan? 9 bulan. 9, oh sama ya? Sama. Kayak manusia ya? 9 bulan. Itu nggak bisa diperah selama 9 bulan? Bisa, jadi sapi ini ketika umur 4 tahun ya, setelah melahirkan baru bisa mengeluarkan susunya. Umur 3 tahun itu kita kawinkan, ketika dia birahi tanda-tandanya, lalu kita kawinkan dengan kawin suntik inseminasi buatan. Kira-kira nih Pak, satu ekor sapi kalau diperah tuh menghasilkan berapa liter? Jakarta standarisasinya 10 sampai 15 liter ya. Satu ekor sapinya. Wow. Nah, karena cuacanya panas, tapi kalau di cuaca dingin dengan kondisi sapi yang bagus bisa 20 sampai 25 liter 25 liter per ekornya. Wah, saya ketagihan lah. Boleh. Yang belakang sebelah saya ada 4. Oh gitu. Oh, berarti dia disuntik dan juga makan secara alami ya? Iya. Nah, kalau konsentrat ini terdiri dari ampas tahu, bumbir kelapa, gula padi, mineral, dan lain-lainnya. Boleh tahu nggak Pak kita makanannya apa kira-kira sapinya? Boleh. Jadi Boleh ya? yang paling inti adalah hijauan ya. Hijauan, Rumput oke. ya, rumput, ada king grass, ada daun jagung. Oh, jagung sama. Boleh lihat nggak Pak rumputnya gimana sih Pak ini? Boleh. Udah selesai beranya belum? Udah selesai? Udah Pak, kasihan sapinya kayaknya. Iya, oke. Mau tahu nggak teman-teman Biz Update rumputnya kayak gimana? Langsung aja kita pindah. Tapi sebelumnya akan ada informasi menarik nih ala Biz Update. Berikut informasinya. Makanan ringan atau yang biasa kita sebut dengan cemilan merupakan salah satu makanan yang bisa menyelamatkan perut di kala lapar dan malas untuk kemana-mana. Nah, oleh karena itu, bisnis makanan ringan bisa menjadi salah satu pilihan karena saat ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan baik di kalangan pengusaha maupun orang biasa. Bisnis makanan ringan ini tidak pernah sepi peminat dan modal yang harus dikeluarkan juga tidak terlalu besar. Hal ini membuat bisnis makanan ringan semakin menjamur di mana-mana. Keuntungan yang diperoleh tidak main-main. Para pengusaha cemilan mengaku dalam memperoleh keuntungan hingga puluhan juta rupiah dalam sebulan dan bisnis ini pun bisa berkembang dengan sangat pesat dan memiliki permintaan pasar yang tinggi. Untuk Anda yang tertarik menjalani bisnis cemilan, dari sekian banyak makanan ringan, Anda harus menentukan dulu nih, makanan ringan jenis apa yang ingin Anda jual. Apakah itu manis, asin, atau berbagai rasa lainnya? Daripada bingung, tetap saksikan terus Biz Update karena ada rekomendasi beragam jenis makanan ringan yang bisa Anda jual, beserta dengan tipsnya. Yuk langsung kita simak. Roti bakar. Roti merupakan salah satu makanan yang mudah dan enak diolah menjadi apapun. Salah satunya roti bakar. Anda bisa membuka warung roti bakar kecil-kecilan di daerah rumah dan tawarkan roti bakar yang enak dengan harga yang terjangkau. Pasti akan ada banyak orang yang ingin mencobanya. Dan inovasikan juga rasa-rasa kekinian yang disukai anak-anak muda karena mereka adalah target utama Anda. Dimsum. Maraknya frozen food membuat dimsum juga termasuk frozen food yang cukup populer akhir-akhir ini. Pastikan Anda juga membuatnya dengan benar, supaya menghasilkan rasa yang enak ya. Perhatikan juga cara penyimpanan dimsum, agar frozen dimsum yang Anda jual tetap segar hingga ke tangan pelanggan. Keripik. Keripik sudah menjadi cemilan yang digemari masyarakat Indonesia sejak dulu. Sehingga, keripik sering menjadi pilihan utama dalam memilih cemilan. Anda bisa terlebih dahulu menentukan bahan baku keripik yang akan Anda buat. Bisa dari bahan singkong, jagung, kentang, bahkan buah-buahan. Tentukan juga bumbu-bumbu yang beragam dan lezat, sehingga ada banyak pilihan bumbu yang tidak membosankan. Ada berbagai pilihan cemilan lain seperti makaroni, kerupuk, cireng, kentang goreng, dan berbagai macam lainnya yang bisa Anda coba seperti sebuah peluang usaha. Yang terpenting, Anda harus tepat dalam menentukan target pasar, mencari supplier yang terpercaya, terus melakukan inovasi, dan yang terakhir, jangan lewatkan untuk melakukan promosi pada usaha Anda. Karena promosi adalah langkah yang wajib dilakukan untuk membangun awareness terhadap masyarakat soal bisnis baru yang Anda jalankan. Nah pemirsa, apakah Anda tertarik? Yuk, segera pilih jenis makanan ringan apa yang akan Anda jual. Siapa tahu, tahun 2021 ini adalah tahun keberuntungan Anda. Jangan lupa juga untuk siapkan strategi yang matang agar bisnis Anda bisa berjalan sesuai rencana.
Mungkin tidak semua orang tahu jika katak ternyata merupakan hewan yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Salah satunya katak lembu atau bullfrog. Dengan karakteristik lebih jinak, mudah menyesuaikan lingkungan, serta memiliki ukuran yang lebih besar jika dibandingkan jenis lokal. Tidak hanya itu, hewan amfibi ini juga merupakan salah satu komoditi ekspor yang sangat menjanjikan. Tak heran, semakin banyak orang yang mulai tertarik untuk membudidayakan kodok lembu sebagai salah satu ide bisnis. Dan berikut cara budidaya katak lembu versi Biz Update. Dalam memelihara katak lembu dapat dikatakan gampang-gampang susah. Hal pertama yang perlu disiapkan adalah kolam. Usahakan kolam memiliki sumber air yang melimpah serta selalu dijaga kebersihannya. Jangan lupa kolam harus memiliki penutup atau atap dan tetap perhatikan suhu dalam kolam guna mencegah katak stres dan mati. Jangan lupa kolam harus sedikit lebih miring guna katak dapat berada di area yang kering. Selanjutnya adalah persiapan bibit katak. Usahakan bibit yang berkualitas. Pilihlah anakan katak kecebong dengan ukuran minimal seujung jari. Namun bagi Anda yang pemula, usahakan membeli bibit katak percil atau katak muda. Karena lebih mudah dalam perawatannya, serta memiliki tingkat kematian yang rendah. Selain itu, bibit katak percil merupakan anakan katak sempurna dari bibit menuju katak sempurna. Ini pemirsa, percil yang udah mau hilang ekornya. Ini dari telur itu udah 3 bulan 4 bulan udah mulai jadi percil, tapi masih ada ekornya dikit. Yang ini saya maksud mau saya pindah ke kolam khusus untuk percil sini. Selanjutnya pemberian pakan. Usahakan kecebong tidak langsung diberi pakan secara langsung saat baru dipelihara. Biarkan anak kecebong selama 12 jam di dalam kolam. Hal ini berguna agar kecebong dapat beradaptasi terlebih dahulu. Untuk pakan sendiri, percil dapat diberikan pelet, pur, atau pakan ikan. Dalam pemberian pakan usahakan tidak terlalu banyak dan hanya dilakukan sekali sehari. Yang dilakukan antara pukul 7 pagi atau 9 pagi. Dan untuk percil sebanyak 2 kali sehari. Pembersihan kolam. Usahakan selalu menjaga kebersihan kolam dengan rajin menguras 2 hingga 3 kali sehari. Jangan lupa juga untuk memberikan cairan probiotik. Khusus untuk kecebong katak lembu yang sudah memiliki kaki sempurna, harus langsung dipisahkan ke kolam pembesaran. Selanjutnya panen. Katak lembu umumnya sudah dapat dipanen jika mencapai bobot berkisar antara 2 hingga 3,5 ons per ekor. Inilah pentingnya untuk melakukan sortir. Harga katak lembu di pasaran berkisar antara Rp50.000 hingga jutaan rupiah per ekor tergantung berat dan jenisnya. Makan yang mana nih Pak? Boleh, yang ini ya? juga boleh. Ya, ini kita kasih makan. Oke, ini tuh dari pecahan-pecahan rumput ya? Iya, ini di apa ya istilahnya dicacah ya. Dicacah pakai mesin pencacahnya, iya. Mesinnya ada di sana tuh Pak. Betul, karena daunnya kan panjang kayak pohon tebu ya. Kalau rumput king grass itu. Jadi itu semua dicacah digabung. Betul. Ini jadi makan ya. Iya. Dan jam segini makan hijauan. Makan hijau-hijauan. Jadi porsinya Mbak ya, Mbak Gabriel porsinya itu 60-40, jadi kita lebih banyak hijauan ya. Lebih banyak hijauan daripada vitamin ya tadi Pak ya? Iya, dari konsentrat ya, konsentrat 40%, artinya 40 kilo, perharinya 60 kilo hijauan. Ini kalau ini rumputnya beli atau Bapak tanam sendiri? Beli Ini kita. beli, setiap harinya Bapak beli? Iya. Rumput. Satu hari Bapak berapa Pak? Beli? Nah, satu hari kita 7-8 ton ya. 7-8 ton per minggu. Oke deh, pada penasaran kan? Nanti kita mau lihat loh baby sapi itu kayak gimana. Masih banyak banget yang mau aku obrolin lagi nih sama Bapak. Jangan kemana-mana ya, abis ini kita ketemu lagi, tetap di Biz Update. Masyarakat Indonesia tentu sudah akrab dengan makan sate. Makanan ini sangat mudah kita temui di berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai jenisnya. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa di balik kenikmatan sate yang sering kita makan, ternyata terdapat peluang bisnis yang sangat menggiurkan?
yaitu bisnis tusuk sate. Selama masyarakat kita gemar memakan sate, maka bisnis tusuk sate tidak akan pernah mati. Hal tersebut berarti membuat pelaku bisnis tusuk sate akan terus bersinar. Dalam menjalankan usaha tusuk sate, memerlukan bahan baku untuk pembuatannya, yakni dengan memilih bambu yang bagus dapat membuat tusuk sate Anda juga akan bagus. Bambu yang digunakan dalam pembuatan sate menggunakan bambu petung yang bentuknya lurus dengan ketinggian rata-rata 20 meter tanpa ranting duri, ulat dan keras. Harga dari perdatang bambu petung antara Rp60.000 sampai Rp80.000 dengan garis tengah atau ketebalannya. Untuk ukuran tusuk sate tersendiri, ada yang panjangnya berukuran 20 cm, 25 cm, dan 30 cm, tergantung permintaan dari para konsumen. Dalam menjalankan usaha bisnis tusuk sate, Anda harus menjaga kualitas produk tusuk sate yang akan Anda jual. Tujuannya agar Anda tidak kehilangan kepercayaan dari pelanggan terhadap kualitas produk yang Anda miliki. Bagi Anda yang ingin menjalankan bisnis tusuk sate dengan lancar, hendaknya selalu mempromosikan bisnis yang dijalankan. Dengan sering melakukan promosi, maka bisnis yang Anda jalankan akan mudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Pemasaran usaha tusuk sate dapat memanfaatkan media sosial baik Facebook, WhatsApp, Line, Instagram, dan lainnya. Juga dapat pula dengan strategi pemasaran lain, yaitu menyebarkan berbagai brosur. Untuk menentukan harga tusuk sate yang akan Anda jual, jangan terlalu murah maupun terlalu mahal. Anda bisa menjualnya dengan harga yang terjangkau untuk menarik para konsumen. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik menggeluti bisnis tusuk sate? Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda. Dalam memulai bisnis peternakan sapi, kita harus tahu mengenai jenis pakan yang tepat ya pemirsa Bis Update. Hal ini sangat penting agar sapi peliharaan Anda dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan susu serta daging yang baik. Jadi kita lagi kasih makan baby nih. Aku Iya, dijilat. baby sapi. Wah, belum ada giginya. Ini Iya. baru seminggu nih. Masih nurut ya. Yang lain udah agak songong ya Pak ya? Iya. Kalau udah gedean dikit ya. Nah ini langsung Mbak Gaby kalau mau ngasih mimi susunya di ini, Dipakai kasih dot ya Pak? diginiin tuh. Oh dikasih kayak gini. Nanti ke ember. Oh, ini lucu banget. Nah, gitu aja nggak apa-apa. Kasih lagi. Lapar ya? Pak, kalau boleh tahu nih Pak. Iya. Ini kan kalau saya lihat nih farm Bapak ini udah gede banget ya Pak. Dari tahun 93 ya Pak. Iya. Kalau boleh tahu nih modal awal seorang Pak Rahmat nih. Kira-kira berapa nih? Teman-teman bisa update biar tahu nih. Siapa tahu pada mau buka usaha juga kan peternakan kayak gini kan. Nah jadi Mam nih. kalau saat ini per ekornya sapi itu kalau kita mau mulai usaha sudah di harga 25 jutaan ya per 25 ekornya juta? dengan Per satu ekor. Wow. Oke. Kalau misalkan farm ini Pak, apa aja sih Pak yang dijual? Produknya ada yang paling utama 80% sampai Susu 90% itu susu segar murni. Susu segar Yang murni. baru diperah. Baru diperah. Nah, itu banyak konsumen kita untuk reseller, kedai ya. Kemudian ada keju juga, ada yogurt juga, ada susu pasteurisasi. Oh, berarti lumayan banyak ya, sama pasti sapinya ya Pak ya? Iya. Kalau daging nggak ada jual ya Pak ya? Betul. Teman-teman bisa update pasti mau tahu tipsnya nih. Karena pasti nih Pak, teman-teman bisa update pengen nih penasaran nih kalau mau membuka usaha apalagi peternakan ya Pak, ngurusin Betul. hewan perlu yang namanya disiplin, bangunnya gimana gitu loh Pak. Tipsnya apa nih dari seorang Pak Rahmat? Yang pertama kita mencintai dulu apa yang kita lakukan. Kemudian kita istiqomah ya. Artinya konsisten ya. konsisten, tidak berubah-berubah di tengah jalan. Itu yang paling susah ya Pak Paling ya? susah. Konsisten ya Pak? Betul, karena kadang-kadang kita sering berpindah ke lain hati Mbak Gabriel. Benar.
Ketika kita lihat teman jualan bakso, pengen jualan bakso. Iya, iya. Apalagi kalau Jadi, misalnya lagi stuck ya nih bisnisnya ya Pak. Betul. Oke, benar-benar. Nah, jadi konsisten terus ya sampai kita menemukan satu bentuk usaha yang bermanfaat untuk orang banyak. Itu ya, itu tuh tips dari Pak Rahmat. Oke deh pemirsa, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Ternyata udah setengah jam nih, nggak kerasa waktu kita berbincang-bincang sama Pak Rahmat. Jangan lupa untuk tetap saksikan Bis Update setiap hari Senin sampai Jumat setiap 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan pastinya menghindari keramaian. Saya pamit undur diri, bye-bye, sampai jumpa. Bye-bye, lihat dulu tuh dong sapi. Dah.